Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang artikel dengan judul "Mengembangkan Profesionalitas Guru Melalui Supervisi Pendidikan". Nah, untuk topik yang akan kita bahas ada yang pertama yaitu pendahuluan, kedua metode, yang ketiga hasil atau pembahasan, yang keempat kesimpulan. Pendahuluan. Pendidikan yang berkualitas sangat bergantung pada kualitas pengajaran yang diberikan oleh para guru sebagai ujung tombak dalam proses pembelajaran. Profesionalitas guru memegang peranan penting dalam menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan berdampak positif terhadap perkembangan siswa. Namun, dalam praktiknya, banyak guru yang menghadapi tantangan dalam mengembangkan keterampilan dan kompetensinya secara optimal. Salah satu faktor yang dapat mendukung perkembangan profesionalisme guru adalah adanya supervisi pendidikan yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan. Supervisi pendidikan adalah suatu bentuk kegiatan, bimbingan, dan pendampingan yang bertujuan untuk membantu guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta kompetensi pedagogisnya. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur. Metode ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan dengan mengembangkan profesionalitas guru melalui supervisi pendidikan, khususnya dalam kaitannya dengan peningkatan proses pembelajaran siswa. Data dalam penelitian ini bersumber dari buku-buku akademik yang membahas supervisi pendidikan, jurnal ilmiah nasional dan internasional yang relevan, kualitas pembelajaran dan pengembangan guru profesional, dokumen resmi seperti hasil penelitian terdahulu yang mendukung kajian mengembangkan profesionalitas guru melalui supervisi pendidikan. Pembahasan. Perkembangan supervisi pendidikan berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, serta sosial ekonomi dan budaya masyarakat. Supervisi itu sendiri bergerak dari bentuk inspeksi di mana otoritas lebih didominasi oleh supervisor, berkembang dalam bentuk kolaborasi antara supervisor dan guru bersama berinisiatif dan bertanggung jawab dalam meningkatkan kualitas pembelajaran serta menumbuhkan budaya belajar pada guru untuk selalu meningkatkan kompetensinya. Berdasarkan jurnal pendidikan oleh Bapak Ahmad Subandi, ada beberapa pendekatan supervisi yang populer, dikenal dengan supervisi klinis, pengembangan, dan diferensial. Masing-masing pendekatan tersebut memiliki kekuatan dan kelemahan. Yang pertama, supervisi klinis. Kata klinis menunjukkan pada interaksi tatap muka antara guru dan supervisor yang menekankan pada pemecahan masalah reflektif. Target, secara langsung masing-masing kelas dan fokus pada guru sebagai agen perubahan. Supervisi klinis memiliki kapasitas mengembangkan kemampuan guru untuk bertanggung jawab menganalisis kinerja mereka, terbuka membantu orang lain dan mengarahkan diri sendiri. Selain itu, ada model asli supervisi klinis yang terdiri dari 8 langkah, yaitu yang pertama, membangun hubungan guru dan supervisor. Yang kedua, perencanaan dengan guru. Yang ketiga, merencanakan strategi untuk observasi. Yang keempat, mengamati pembelajaran. Yang kelima, menganalisis proses belajar mengajar. Yang keenam, perencanaan strategi konferensi supervisor guru. Yang ketujuh, melakukan konferensi supervisor guru. Yang ke-8, memperbarui perencanaan pelajaran atau unit berikutnya. Yang kedua ada supervisi pengembangan. Supervisor yang menggunakan model ini memperlakukan guru sebagai individu yang berbeda pada berbagai tahap pertumbuhan dan pengembangan. Model ini didasarkan pada asumsi bahwa guru memiliki beragam pengalaman, kemampuan, dan tingkat pengembangan karir yang berbeda. Oleh karena itu, supervisor menentukan kebutuhan supervisi guru berdasarkan perbedaan individual, keahlian, dan komitmen. Supervisor dapat menggunakan pendekatan supervisi yang bervariasi untuk guru yang berbeda. Dengan kata lain, supervisi pengembangan memberikan guru dan mempercepat pengambilan keputusan dan menyesuaikan setiap waktu yang diperlukan. Beberapa model supervisi pengembangan yang umum digunakan. Yang pertama ada model supervisi direktif. Supervisor memberikan arahan yang jelas dan mengawasi pelaksanaan tugas secara langsung. Yang kedua, supervisi non-direktif. Supervisor lebih berperan sebagai fasilitator dan pendukung, memberi kesempatan bagi individu untuk mengidentifikasi masalah dan solusi mereka sendiri. Yang ketiga, model supervisi kolaboratif. Supervisor dan individu bekerja sama sebagai tim untuk menganalisis masalah dan mencari solusi bersama. Yang keempat, model supervisi reflektif. Supervisi
berfokus pada refleksi diri dengan supervisor membantu individu untuk mengevaluasi dan merenungkan pengalaman mereka. Yang kelima, model supervisi kognitif. Model ini berfokus pada pengembangan pemikiran kritis dan kemampuan analitis. Yang ketiga, supervisi diferensial. Supervisi diferensial adalah salah satu pendekatan terbaru supervisi. Supervisi diferensial dilaksanakan dengan mempertimbangkan perbedaan individual antara guru dan hubungan manusia antara supervisor dan guru. Premis dasar supervisi diferensial cukup sederhana, yaitu keadaan yang berbeda dan memerlukan pendekatan yang berbeda. Supervisor dalam pandangan supervisi diferensial menunjukkan pada setiap profesional yang memberikan layanan supervisi, termasuk supervisor, kepala sekolah, atau sejawat. Kemudian pelatihan. Pelatihan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dapat dilakukan untuk meningkatkan kompetensi guru. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan dan keterampilan agar guru dapat bekerja dengan lebih baik. Pelatihan juga membantu guru memecahkan masalah melalui program yang terstruktur. Nah, di sini ada beberapa bentuk pelatihan yang dapat dilakukan, meliputi yang pertama orientasi, yang kedua kuliah, yang ketiga bermain peran dan simulasi, yang keempat metode audiovisual, yang kelima perluasan pekerjaan, yang keenam magang, yang ketujuh pembelajaran terprogram, yang kedelapan pelatihan laboratorium, yang kesembilan pelatihan kelas dan konferensi. Kesimpulannya, pendekatan supervisi klinis, pengembangan dan diferensial, dan pendekatan pelatihan dapat membantu meningkatkan profesionalitas guru dalam pembelajaran seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan sosial ekonomi serta budaya masyarakat. Pendekatan supervisi dilakukan secara efektif, kolaboratif, atau non-direktif dengan mempertimbangkan tingkat kematangan komitmen dan pengetahuan konseptual guru.